Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang membangun sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi itu apa sih? Sistem informasi merupakan kumpulan komponen yang saling terintegrasi manusia. Teknologi seperti hardware, software, jaringan, data, dan prosedur yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Tujuannya adalah mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, analisis masalah, dan visualisasi informasi dalam organisasi. Bidang sistem informasi meliputi semua aspek yang seperti pengembangan, penyebaran, implementasi, penggunaan, dan dampak sistem informasi dalam organisasi dan masyarakat. Selanjutnya ada tahapan membangun sistem informasi. Yang pertama adalah analisis sistem. Analisis sistem ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi untuk memahami sistem yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta menentukan kebutuhan pengguna. Tujuannya agar sistem yang akan dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi atau pengguna akhir. Yang kedua ada perencanaan sistem. Setelah kebutuhan dianalisis, tahap selanjutnya adalah merancang sistem baru. Perancangan ini mencakup desain struktur data, alur proses, tampilan muka, serta arsitektur sistem secara keseluruhan. Desain ini nantinya menjadi acuan dalam proses pemrograman. Yang ketiga ada pemrograman. Tapi ini implementasi dari desain sistem ke dalam bentuk kode pemrograman menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Di sini pengembangan membuat program atau aplikasi sesuai dengan spesifikasi desain yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat ada pengujian. Setelah sistem selesai diprogram, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik dan sesuai dengan fungsional yang diharapkan. Pengujian dilakukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum sistem digunakan secara luas. Yang kelima ada konversi sistem. Konversi sistem dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada konversi langsung, sistem lama langsung diganti sepenuhnya dengan sistem baru. Yang kedua ada konversi paralel. Paralel sistem lama dan sistem baru dijalankan secara bersamaan untuk sementara waktu sampai sistem baru dinyatakan stabil. Yang ketiga ada konversi modular, sistem baru diimplementasikan secara bertahap per bagian atau per modul. Yang keempat ada konversi phase-in, fitur-fitur dalam sistem baru diperkenalkan secara bertahap sambil menghentikan fitur yang lama. Yang keenam, produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem berhasil dikonveksi dan mulai digunakan, sistem masuk ke tahap produksi, yaitu pengguna sistem dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selain itu dilakukan pemeliharaan untuk memperbaiki error yang mungkin muncul, menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru, serta meningkatkan kinerja dan keandalannya secara berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuh membangun sistem informasi, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi proses manual waktu-waktu serta menimbulkan kesalahan manusia human error dalam pengelolaan data dan mempercepat alur kerja. Yang kedua ada mendukung pengambilan keputusan. Mendukung pengambilan keputusan menyediakan data akurat dan real time untuk menganalisis serta memobilisasi pelaporan reporting yang lebih struktur. Yang ketiga ada meningkatkan layanan pelanggan. Meningkatkan layanan pelanggan mempermudah keras informasi bagi pelanggan. Contoh sistem e-commerce, help desk, serta memberikan respon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan dan meningkatkan pengalaman pengguna user experience. Yang keempat ada optimalkan manajemen data, menyimpan dan mengelola data secara terpusat serta memastikan keamanan dan integritas data. Yang kelima ada meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, memfasilitasi pertukaran informasi antar departemen serta mendukung kerja jarak jauh dengan sistem berbasis cloud dan mengintegritas berbagai divisi dalam satu platform. Yang keenam meningkatkan keamanan informasi, mengontrol akses data melalui otentik dan experience serta mencegah kebocoran data dengan sistem backup dan recovery dan memenuhi standar regulasi.
Yang ketujuh, mendorong inovasi dan daya saing, memanfaatkan teknologi AI, IoT, Big Data untuk pengembangan bisnis. Yang kedelapan, mengurangi biaya operasional, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang mahal, mengoptimalkan pengguna sumber daya, serta meminimalkan pemborosan melalui sistem terintegritas. Berikut ada faktor keberhasilan implementasi sistem informasi. Yang pertama ada pemahaman kebutuhan pengguna. Pemahaman kebutuhan pengguna, organisasi perlu mengetahui kebutuhan pengguna secara cepat melalui analisis dan survei mendalam. Yang kedua ada integrasi data yang efektif. Data harus diintegrasi secara menyeluruh agar terbagian organisasi saling terhubung, misalnya antar departemen, operasional, keuangan, hingga SDM. Yang ketiga ada dukungan manajemen atau top manajemen support. Komitmen dari manajemen puncak penting untuk ketersediaan sumber daya, perencanaan strategi, dan mitigasi risiko. Yang terakhir ada pelatihan pengguna. Pelatihan pengguna yang memadai tidak hanya sekali melainkan keberlanjutan untuk menjamin pengguna dapat mengoperasikan sistem secara lancar dan optimal. Faktor pendukung teknis. Software atau perangkat lunak. Aplikasi yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan mudah diintegrasi dengan sistem lain. Yang kedua, database atau basis data. Sistem penyimpanan data yang handal dan scalable memastikan data konsisten, akurat, dan dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga, brandware. Pengguna, end user, dan pengelola sistem menjadi aktor utama yang menjalankan dan merekayasa SIM. Kapabilitas sistem sangat mempengaruhi kualitas keluaran sistem. Tantangan dalam membangun sistem informasi. Yang pertama, perubahan kebutuhan pengguna. Muncul dari berbagai aspek teknis dan non-teknis. Salah satu tantangan utama adalah perubahan kebutuhan pengguna yang sering terjadi selama proyek berjalan. Yang kedua, integrasi sistem lama. Menjadi tantangan kompleks lainnya, banyak organisasi kesulitan menghubungkan sistem baru dengan infrastruktur warisan yang sudah ada. Keamanan cyber merupakan tantangan kritis yang semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya ancaman seperti pelanggaran data dan serangan ransomware. Sistem informasi baru harus dirancang dengan prinsip keamanan yang dari awal. Keterbatasan anggaran, manajemen. Yang ketiga ada keterbatasan anggaran. Sering membatasi kualitas sistem yang dibangun. Banyak proyek mengalami kesulitan dalam estimasi biaya yang akurat dan ketersediaan tenaga ahli. Yang kelima, manajemen perubahan. Menjadi tantangan tersendiri yang sering diabaikan. Resistensi pengguna terhadap sistem baru, kurangnya pelatihan yang memadai, dan perubahan proses bisnis yang gratis dapat mengagalkan implementasi. Yang keenam, kualitas data. Seperti duplikasi, inkonsistentif format, dan data usang sering mengganggu operasional sistem baru. Penerapan master data manajemen menggunakan tools ETL serta kebijakan data governance yang jelas diperlukan untuk memastikan kualitas data yang sering sering data yang baik sejak awal implementasi. Yang terakhir, skalabilitas sistem muncul ketika sistem tidak mampu menangani pertumbuhan pengguna atau beban kerja. Desain berbasis microservice, pemanfaatan fitur auto-scaling di cloud, serta load testing rutin dapat membantu memastikan sistem tetap optimal meskipun beban terus bertambah. Oke, baik. Sini selanjutnya ada solusi dan strategi. Yang pertama yakni dengan menggunakan pendekatan agile. Pendekatan agile memungkinkan perubahan kebutuhan pengguna ditanggapi secara cepat dan bertahap. Dengan fokus pada kolaborasi tim,
feedback rutin, dan pengembangan sistem dalam versi kecil atau sprint. Hal ini cocok untuk proyek yang dinamis dan kompleks. Yang selanjutnya yakni dengan menggunakan middleware dan migrasi bertahap. Middleware di sini berarti perangkat lunak penghubung antar sistem lama dan baru agar tetap bisa berkomunikasi. Sedangkan migrasi bertahap, sistem baru diimplementasikan sedikit demi sedikit untuk mengurangi resiko dan memastikan stabilitas. Baik, yang selanjutnya ada Zero Trust Architecture. Zero Trust yakni tidak ada sistem atau pengguna yang otomatis dipercaya. Semua akses harus diverifikasi. Enkripsi digunakan untuk melindungi data saat disimpan maupun saat dikirim agar nantinya tidak mudah diretas. Baik, yang selanjutnya ada cloud computing. Cloud yakni memungkinkan sistem fleksibel, scalable, atau mudah ditambah kapasitas dan hemat biaya. Baik, selanjutnya yakni ada change management, di mana change management ini yakni proses mengelola perubahan budaya dan perilaku kerja saat sistem baru diterapkan. Serta juga dibutuhkan pelatihan rutin agar penggunaan paham secara menggunakan sistem baru dan tidak mengalami resistensi pada saat menggunakan sistem tersebut. Baik, yang selanjutnya dan terakhir yakni Master Data Management atau MDM. Pada poin ini yakni mengelola data inti atau master data secara terpusat dan konsisten. Yakni dengan diperlukan data governance, aturan, kebijakan, dan prosedur agar kualitas data tetap tinggi dan mudah diakses oleh sistem. Baik, untuk kesimpulan, kesimpulannya yakni membangun sistem informasi yang efektif adalah proses kompleks dengan berbagai tantangan, seperti perubahan kebutuhan pengguna, integrasi sistem lama, keamanan siber, anggaran terbatas, resistensi perubahan, kualitas data, dan skalabilitas. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan secara adaptif. Metodologi Agile, arsitektur cloud, manajemen perubahan terstruktur, dan keamanan siber sejak awal adalah solusi kunci di era transformasi digital. Organisasi harus terus meningkatkan kapabilitas teknis dan sumber daya manusia, yakni dengan melalui investasi berkelanjutan agar sistem informasi dapat berfungsi optimal dan adaptif untuk masa depan. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi penjelasan dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.